Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi kami yang berjudul jual beli untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Alwi MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atin Priyati Munawaroh dengan NIM saya yaitu 23 S1 PAI 0026, dan di sebelah saya perkenalkan, nama saya Siti Komaria dengan nomor NIM 23 S1 PAI 0073. Dan teman saya, nama saya Bella Ayu Anjani dengan NIM 23 S1 PAI 0058. Baik, langsung saja ke materi pembahasan mengenai jual beli, khususnya jual beli dalam Islam. Kita sebagai manusia dan sekaligus juga makhluk sosial pastinya membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Nah, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dan pastinya harus memerlukan bantuan orang lain. Salah satunya yaitu dengan melakukan transaksi jual beli. Apa sih jual beli itu? Menurut istilah fikih, jual beli itu berasal dari bahasa Arab al-bai' yang artinya menjual dan membeli. Sedangkan menurut bahasa, jual beli yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu atau menukar barang dengan barang. Sedangkan menurut istilah, jual beli yaitu suatu bisnis yaitu menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Kemudian dasar hukum dari jual beli. Dasar hukum jual beli. Kita sebagai umat Islam pastinya segala sesuatunya itu harus berdasarkan dari firman Allah, termasuk dari jual beli ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nabi SAW juga bersabda, yang artinya seutama-utamanya mata pencaharian adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan dari setiap jual beli yang mabrur. Dari sini sudah jelas bahwa jual beli merupakan salah satu cara agar kita memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan perintah Allah dan sabda Rasul. Selanjutnya yaitu mengenai rukun dan syarat jual beli. Menurut Abu Al-Rahman, rukun jual beli yaitu ada 6 yang masuk ke dalam 3 kategori pokok. Yang pertama yaitu sigot. Sigot di sini memiliki 2 unsur yaitu ijab dan qabul. Kemudian yang kedua ada akid. Akid di sini adalah orang yang melakukan akad, yaitu si penjual dan pembeli. Kemudian yang ketiga adalah maqud alaih. Maqud alaih adalah barang yang diperjualbelikan. Di sini mengandung 2 unsur yaitu harus saling memberi dan menerima. Kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat jual beli. Syarat jual beli di sini ada 4. Yang pertama yaitu akad atau ijab qabul. Kemudian yang kedua adalah orang yang berakal. Kemudian yang ketiga objek barang yang diperjualbelikan, dan yang keempat adalah nilai tukar atau alat tukar yang dijadikan sebagai pengganti barang. Ya, kita bahas dulu yang pertama mengenai syarat jual beli. Di sini ada ijab qabul. Ijab qabul di sini memiliki 5 cara. Yang pertama secara lisan, yang kedua secara tulisan, yang ketiga secara isyarat, yang keempat secara ta'ahi, dan yang kelima yaitu dengan cara lisan al-hal. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, syarat dari ijab qabul yaitu satu dengan cara lisan. Lisan itu seperti biasa kita melakukan transaksi jual beli di sebuah toko atau sebuah majelis dengan cara lisan. Kemudian yang kedua secara tulisan. Secara tulisan itu dilakukan apabila
pelaku transaksi jual beli ini atau si penjual dan si pembeli ini berjauhan atau tidak dalam satu majelis. Mungkin zaman sekarang kita juga sudah sering melakukannya. Kita melakukan seperti kita melakukan jual beli jarak jauh seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah isyarah atau isyarat. Isyarah atau isyarat di sini dilakukan apabila si penjual atau si pembeli tidak bisa melakukan cara lisan ataupun cara tulisan, maka isyarah digunakan. Dan muncullah kaidah bahwa isyarah bagi orang bisu itu sama halnya dengan ucapan lisan, seperti itu. Kemudian yang keempat, cara akad yang keempat yaitu ada ta'ahi, yaitu saling memberi. Kemudian yang kelima yaitu ada lisan al-hal. Lisan al-hal di sini menurut para ulama, lisan al-hal adalah apabila ada seseorang menaruh atau meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain. Barang-barang di sini yaitu barang-barang yang akan diperjualbelikan, dan yang ditinggali barang tersebut diam, maka hal itu sudah dipandang ada akad tidak atau titipan antara orang yang meletakkan barang tersebut dengan jalan dalalah al-hal. Kemudian syarat-syarat jual beli yang kedua yaitu orang yang berakal. Pastinya kita harus melakukan transaksi jual beli dengan orang yang memiliki akal yang sehat. Kemudian yang ketiga yaitu syarat jual beli adalah objek barang. Objek barang di sini sesuai dengan syariat Islam pastinya, yang tidak hanya memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan saja, tapi juga harus sesuai dengan syariat-syariat Islam. Kemudian yang terakhir yaitu ada nilai tukar barang yang bisa dijadikan pengganti barang. Nah, nilai tukar di sini dalam Islam itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama harus bisa menyimpan nilai. Kemudian yang kedua harus bisa menghargakan suatu barang. Jadi kita tidak bisa melakukan transaksi apabila nilai tukar atau nilai barang yang dilakukan untuk transaksi itu tidak sesuai dengan barang yang ingin kita beli. Kemudian yang terakhir bahwa syarat dari nilai tukar pengganti barang ini bisa dijadikan alat tukar. Seperti saat ini mungkin bukan hanya uang berupa bentuk fisik, tapi juga kita bisa melakukannya via transfer, ShopeePay ataupun media transfer uang yang lain. Baik, selanjutnya materi jual beli akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Kak Siti Komaria dipersilakan. Selanjutnya itu macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli itu dibagi menjadi 2, yaitu jual beli yang sahih dan jual beli yang fasid atau batal. Yang pertama, jual beli yang sahih. Apa sih jual beli yang sahih itu? Jual beli yang sahih yaitu transaksi jual beli yang sudah disyariatkan dan memenuhi syarat dan rukun dan tidak terikat dengan hak hiyar lagi. Contohnya seperti transaksi kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan syarat dan rukun yang sudah ditetapkan. Setelah itu jual beli yang fasid. Jual beli yang fasid ialah transaksi jual beli yang tidak sesuai atau salah satu tidak terpenuhi dari rukun dan syaratnya, seperti jual beli buah yang belum muncul di pohonnya. Terus penjual tidak dapat memberi barang kepada si pembeli, dan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Dalam transaksi jual beli juga ada etika bagi penjual dan pembeli. Yang pertama, penjual tidak boleh mengambil untung secara berlebihan. Yang kedua, penjual dan pembeli harus berperilaku jujur. Yang ketiga, penjual dan pembeli harus memiliki sikap toleransi dalam melakukan transaksi. Yang kelima, penjual dan pembeli tidak boleh mengutarakan sumpah dalam transaksi apapun. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Dan yang keenam, penjual harus mencatat segala hutang dan transaksi di dalam buku atau media lainnya.
Untuk itu, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Bella. Keempat adalah transaksi jual beli. Satu, akad wadiah. Akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang di antara pihak yang mempunyai barang atau nasabah dan pihak yang diberi kepercayaan atau bisa dibilang bank. Akad ini juga bertujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang yang dititipkan tersebut. Yang kedua adalah akad mudharabah. Jenis akad syariah selanjutnya adalah akad mudharabah. Akad satu memiliki fungsi kerjasama usaha antara pihak pertama sebagai yang menyediakan seluruh modal dan pihak atau nasabah sebagai pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan di dalam akad. Yang ketiga adalah akad musyarakah. Pada akad musyarakah, transaksi didasarkan atas kerjasama usaha di mana masing-masing pihak menyetorkan dana sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian keuntungan dan resiko juga akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Keempat adalah akad murabahah. Selain itu, ada juga akad murabahah yang merupakan akad transaksi di mana penjual menyatakan harga beli produk kepada pembeli dan pembeli membeli produk tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Kelima adalah akad salam. Pada akad ini, pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran dahulu di awal. Setelah pembayaran dilakukan, penjual memproses produk sesuai pembeli dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Contohnya adalah belanja online. Akad istisna. Akad pada transaksi syariah berikutnya adalah istisna. Pada akad ini, pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada penjual. Setelah mendapatkan pemesanan, pembeli baru melakukan produksi sesuai dengan permintaan pembeli. Akad ijaroh. Akad ijaroh merupakan akad yang digunakan pada sistem sewa. Dalam akad ini, penyewa melakukan pembayaran kepada pemilik produk untuk mendapatkan hak guna dan manfaat dari barang yang disewa tanpa memindahkan hak milik. Akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Akad ini merupakan akad transaksi syariah di mana penyewa melakukan pembayaran kepada pemilik produk untuk mendapatkan hak guna. Selanjutnya adalah akad qard. Terakhir ini akad qard yang merupakan jenis akad pada transaksi pinjaman, di mana nasabah melakukan peminjaman dana tanpa imbalan tetapi wajib mengembalikannya pada waktu yang telah disepakati. Akad qard termasuk dalam kategori akad saling bantu, sehingga bukan termasuk transaksi komersil. Mungkin itu saja. Simpulannya adalah bagi umat Islam yang melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam, akan mendapatkan berbagai hikmah, diantaranya adalah bahwa jual beli atau bisnis dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala. Yang kedua adalah bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya. Yang ketiga adalah bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran, dan pemerasan kepada orang lain. Selanjutnya adalah yang terakhir, berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagaimana diajarkan dalam Islam yang akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia.
Demikian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tahun baru bakar gurami. Bakar gurami sama si Agus. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga dapat nilai yang bagus. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.